Lukas pasal 17 ayat 1-4. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tidak mungkin tidak akan ada hal yang menyebabkan orang berbuat dosa. Tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Lebih baik baginya jika sebuah batu giling diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyebabkan salah satu dari orang-orang yang kecil ini berbuat dosa. Jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan, jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, 'Aku menyesal,' engkau harus mengampuni dia." Mengampuni, sebuah kata yang kerap kita bicarakan, tetapi jarang kita wujudkan. Sebuah tindakan yang mudah untuk dikatakan, tetapi sangat sulit untuk dilakukan. Di dalam Injil Lukas pasal 17 ayat 4, Tuhan Yesus memberikan penekanan yang kuat agar kita mau dan mampu mengampuni orang-orang yang menyesali kesalahannya. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini sesungguhnya merupakan gambaran bagaimana Allah mengampuni kita yang dengan sungguh-sungguh mengakui dosa di hadapan-Nya. Jika Allah saja mau dan mampu mengampuni kita yang kerap jatuh ke dalam dosa, maka sesungguhnya tidak ada alasan bagi kita untuk menutup ruang pengampunan bagi sesama yang melukai hati kita. Namun, apakah itu berarti bahwa kita mengampuni sebatas untuk menjalankan apa yang Tuhan Yesus perintahkan? Tentu lebih dari itu. Mengampuni lebih dari sekadar tuntutan moral, lebih dari sekadar perintah agama. Mengampuni sesungguhnya adalah cara kita untuk menemukan kedamaian dengan mengurangi atau membatasi kebencian dan dendam yang mengarahkan kita kepada siklus kekerasan ataupun lingkaran pembalasan. Itu artinya, mengampuni adalah suatu proses melepaskan kemarahan dan meredam dendam yang disebabkan oleh orang lain yang telah melukai kita. Mengampuni dapat membantu kita untuk menghilangkan pikiran dan perasaan negatif terhadap seseorang, sehingga kita dapat hidup dengan lebih tenang. Robert Enright, seorang psikolog yang mendalami tentang forgiveness therapy atau terapi pengampunan, menyatakan bahwa untuk dapat mengampuni, setidaknya ada 4 tahap yang perlu dilakukan. Keempat tahap tersebut yaitu: pertama, tahap pengakuan. Pada tahap ini kita perlu mengingat kembali peristiwa yang membuat kita marah, peristiwa yang membuat kita kecewa, ataupun perasaan negatif lainnya yang membuat hati kita terluka. Ingatlah peristiwanya, ingatlah rasa sakitnya, dan akuilah bahwa ada hal buruk yang pernah dialami. Kedua, tahap keputusan. Mengambil keputusan untuk mengampuni berarti bersedia untuk melepaskan semua perasaan negatif yang ada di dalam diri kita. Pada tahap ini, tidak ada salahnya bagi kita untuk melihat keuntungan ataupun kerugian
jika kita mengampuni orang yang telah melukai hati kita. Daftarkanlah semua keuntungan dan kerugian itu. Pertimbangkanlah. Ketiga, tahap tindakan. Pada tahap ini kita belajar memahami orang yang melukai hati kita dari sudut pandang yang berbeda. Sudut pandang yang memungkinkan timbulnya perasaan positif terhadap orang tersebut. Perlu kita ingat bahwa memahami seseorang tidaklah sama dengan membenarkan tindakan buruk yang pernah dilakukan. Kita dapat membayangkan masa lalu orang tersebut. Hal-hal buruk apa yang mungkin pernah dialami oleh orang itu di masa lalunya. Bagaimana orang itu juga mungkin sedang berjuang untuk memulihkan dirinya. Apa yang orang itu rasakan ketika melakukan sesuatu yang sebetulnya justru melukai hati kita? Keempat, tahap pendalaman. Pada tahap ini kita perlu melepaskan segala perasaan negatif kita terhadap orang yang telah melukai hati kita. Ada banyak hal baik yang sebetulnya dapat ditemukan di balik peristiwa buruk yang telah terjadi. Pada tahap ini, kita bisa mencoba untuk merenungkan beberapa hal berikut. Manfaat apa yang akan kita dapatkan jika kita mengampuni seseorang yang telah melukai hati kita? Apakah kemarahan kita menimbulkan perubahan perilaku kita? Pertimbangkanlah sudah sejauh mana kita menghabiskan waktu dan energi kita untuk memikirkan kesalahan orang itu. Pada akhirnya, mengampuni bukan berarti membenarkan perbuatan buruk yang pernah dilakukan orang lain kepada kita. Mengampuni juga bukan berarti melupakan peristiwa buruk yang pernah kita alami. Mengampuni adalah cara kita untuk belajar mengobati diri sendiri dari luka-luka yang diakibatkan oleh perlakuan buruk orang lain. Mengampuni bukan semata-mata melakukan kehendak ilahi, tetapi cara kita untuk mensyukuri, menghargai, dan mengasihi diri kita seperti Allah yang senantiasa mengasihi kita. Selamat mengampuni. Tuhan memberkati.